Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah materi yang pertama ya untuk mata kuliah kita, yaitu mata kuliah aransemen. Baiklah, untuk perkuliahan kita yang pertama ini kita akan membahas yaitu mengenai langkah kerja kita pada semester ini dan juga mengenal terlebih dahulu apa itu aransemen. Ini merupakan materi yang pertama ya untuk sebuah kerja penciptaan musik bagi angkatan 2018 ya. Jadi ini materi pertama ini mungkin saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu karena sering terjadi kesalahan ketika ada kesalahan persepsi mengenai aransemen dan juga komposisi. Baik, masuk kepada materi kita yang pertama ini, saya tidak banyak-banyak basa-basi ya. Kita akan membahas terlebih dahulu yaitu tentang konsep dari aransemen. Oke, jadi untuk mata kuliah ini sebenarnya saya mengajar berdua dengan Pak Olan. Nanti kami akan bergantian untuk memberikan materi sesuai dengan langkah kerja yang akan saya terangkan nanti. Dan diharapkan jika ada pertanyaan boleh silahkan japri langsung ke saya atau boleh ke Pak Olan via WhatsApp atau via e-learningnya. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membicarakan yaitu bagaimana konsep dari aransemen ini. Apa yang dimaksud dengan aransemen dan bagaimanakah sebuah aransemen bisa dikatakan sebagai aransemen? Bagaimanakah sebuah musik bisa kita katakan sebagai sebuah aransemen? Dan bagaimana cara membedakan antara aransemen dengan komposisi? Di sini saya akan bikin sebuah rangkaian kalimat untuk menjelaskan apa itu aransemen ini. Oke, ini merupakan saduran dari beberapa para ahli. Aransemen adalah suatu penataan bunyi. Ini kalimat awalnya aransemen adalah suatu penataan bunyi, yang mana bunyi yang dimaksud di sini adalah bunyi yang meliputi melodi, harmoni, ritme, dan tidak disebutkan semua ya, dan elemen-elemen musik yang lain dan elemen musik lainnya yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah karya musik yang bernilai artistik, ini yang paling penting ini, tanpa menghilangkan identitas aslinya. Identitas aslinya. Oke, gitu. Bisa kita bawa ya. Jadi kata-kata penting di sini saya bawa penataan bunyi, menghasilkan sebuah karya musik yang bernilai artistik, kemudian tanpa menghilangkan identitas aslinya. Jadi ini identitas aslinya ini yang perlu kita pertahankan. Oke, dalam sebuah musik ada sebuah identitas yang harus teman-teman pahami, yang mana identitas ini adalah merupakan lambang atau perwakilan dari musik itu sendiri. Untuk musik yang memiliki jalur atau yang memuat ide
dalam sebuah rangkaian melodi, atau yang memuat sebuah melodi sebagai identitas utamanya, maka identitas aslinya yang ini adalah melodi tersebut. Tapi jika ada suatu musik yang tidak memiliki melodi, maka kita bisa identifikasi bahwasanya identitas aslinya, atau ini bisa kita sebut dengan ide utama. Jadi jika ada musik yang tidak memiliki melodi, maka ide utamanya bisa kita lihat dari apa yang paling menonjol dari musik tersebut. Jadi ide utama ini ada dua ya. Utama ada bersifat melodis, dan ada yang ritmis. Identitas asli atau ide utama yang akan kita pertahankan dari sebuah musik dalam melakukan proses penataan bunyi atau aransemen ini adalah yang pertama melodis. Dan jika tidak ada melodi dalam satu musik tersebut, bisa jadi yang akan kita pertahankan adalah ritmisnya atau sebuah pola-pola ritme yang terdapat dalam musik tersebut, yang mana ritme tersebut adalah ide utama atau hal yang paling menonjol yang bisa mewakilkan musik tersebut. Oke. Kemudian setelah kita mengetahui tentang konsep aransemen ini, di sini saya akan memperkenalkan bagaimana langkah kerja. Jadi sebenarnya untuk menghasilkan sebuah aransemen yang baik, kita membutuhkan sebuah metode atau langkah kerja agar hasil aransemen dapat tercapai dengan optimal. Oke, dalam pembelajaran aransemen ini untuk mendapatkan efisiensi dari segi waktu dan juga tenaga, kita membutuhkan sebuah metode. Di sini saya akan memaparkan atau memberikan sebuah metode yang saya rangkum ya dari beberapa para ahli atau para arranger profesional, yang mana ini dibutuhkan sebagai pedoman bagi saudara-saudara semua dalam melakukan proses aransemen nanti. Kita tidak berbicara mengenai teknis terlebih dahulu ya, tapi ini lebih menjurus kepada metode atau langkah kerja saudara-saudara dalam satu semester ini. Oke, langsung ya. Langkah kerja yang akan kita gunakan ada di sini. Saya membagi menjadi 5 secara garis besarnya. Metode aransemen musik yang akan kita jalani, yang akan kita lakukan pada semester ini adalah sebagai berikut. Oke, yang pertama, langkah yang pertama yaitu adalah konsep aransemen. Oke. Apa yang dimaksud dengan konsep aransemen?
dipahami untuk memulai sebuah langkah kerja penciptaan sebuah aransemen musik. Hal yang paling penting yang harus kita persiapkan adalah sebuah konsep aransemen. Kita harus memahami terlebih dahulu, seperti yang saya paparkan tadi, bagaimanakah kerja aransemen ini. Kemudian apa yang ada di dalam apa yang harus kita tentukan dalam membuat sebuah konsep. Bagaimanakah memahami hal-hal yang penting dalam sebuah aransemen. Nah, itu terletak pada langkah awal ini ya. Langkah mengonsep sebuah aransemen, di sini saya membagi lagi menjadi beberapa hal, yaitu yang pertama, menentukan tujuan. Nah, menentukan tujuan. Dalam hal ini, kalau untuk kita menentukan tujuan ini, fungsinya, mungkin saya tidak menuliskan, bisa teman-teman dengarkan saja. Menentukan tujuan sebenarnya adalah hal yang paling penting. Ini berkaitan dengan bagaimana fungsinya musik yang kita aransemen ini akan berfungsi sebagai apa. Apakah dia adalah sebuah proses kreativitas untuk sebuah pertunjukan, ataukah bisa jadi dia adalah untuk menyokong seni-seni yang lainnya. Misalnya kita membuat aransemen untuk musik tari, menyokong kesenian yang lainnya adalah menyokong seni tari tersebut. Kemudian apakah kita akan membuat musik untuk mengiringi sebuah senam, atau mengiringi sebuah upacara, atau mengiringi sebuah kegiatan-kegiatan rohani di gereja. Nah, di sini pada langkah awal ini kita harus menentukan tujuannya tersebut, menentukan tujuan aransemen ini agar aransemen yang kita jadikan ini sesuai dengan fungsi yang dibutuhkan. Tidak mungkin kita membuat sebuah musik rock untuk ibadah di gereja. Mungkin itu akan sedikit mengganggu ya, dengan elektrik yang ada pada musik rock, dengan distorsi yang digunakan, itu mungkin tidak cocok. Sehingga untuk membuat musik gereja mungkin kita butuh instrumen-instrumen warna-warna bunyi yang soft atau yang lebih bersahabat untuk sebuah ibadah. Jadi yang pertama adalah kita menentukan tujuan terlebih dahulu. Setelah kita menentukan tujuan, kita sudah tahu nih apakah musik ini akan kita gunakan sebagai apa. Kemudian baru kita menentukan instrumentasi. Nah, di sini kita akan menentukan instrumen apa yang akan kita gunakan. Apakah itu string section untuk musik gereja, apakah kita akan menggunakan organ kah untuk sebuah musik rock, untuk pertunjukan, apakah kita akan menggunakan talempong kah untuk membuat sebuah aransemen untuk musik tari, dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa memahami instrumentasi ini kita sesuaikan dengan tujuan kita membuat aransemen. Oke. Selanjutnya yang akan setelah kita mengetahui tujuan, menentukan instrumen, kemudian yang akan kita pertimbangkan selanjutnya adalah kita harus bisa mendeteksi tingkat keterampilan dari musisi yang akan memainkannya. Jadi kita harus memahami dan mengetahui tingkat keterampilan dari musisi yang akan memainkannya. Nah, ini penting juga nih. Jangan sampai kita membuat aransemen, misalnya kita ingin membuat musik untuk sekolah SD. Kita ingin buat musik yang bagus untuk sekolah dasar ya, yang mana yang memainkan adalah anak-anak yang berumur sekitar 10 tahun. Tentu kita harus menyesuaikan bagaimanakah teknik yang akan kita gunakan, bagaimanakah pemilihan nada yang akan kita ambil agar anak SD ini bisa bermain dengan baik. Jadi tidak sembarangan sebenarnya. Kita ingin bikin aransemen yang bagus, tapi yang memainkan anak SD. Kita memang mengkonsepnya dengan bagus nanti. Akan tetapi ketika ini dimainkan, ini tidak akan tercapai hasil yang kita inginkan. Jadi lebih baik mempertimbangkan pada awal penciptaan aransemen ini.
yaitu dengan memahami tingkat keterampilan dari musisi yang akan memainkan. Tidak mungkin kita membuat sebuah musik, misalnya nih kita bikin musik rock, bikin musik yang progresif, misalnya kita yang mau ngaransemen musiknya si Steve Vai misalnya. Kemudian nanti yang akan memainkan misalnya adalah seorang musisi tradisi, tentu itu tidak cocok sama sekali. Nah, jadi kita harus tahu keterampilannya. Oke, setelah kita mengetahui keterampilan musisi, hal selanjutnya yang harus kita pahami adalah bagaimana kita memahami semacam karakter instrumen yang meliputi itu yaitu misalnya register suara, kemudian yang meliputi register suara, kemudian warna bunyi. Gini, kita harus mengetahui ketika kita bikin aransemen. Di sini saya ambil contoh adalah kita mau buat aransemen paduan suara ya. Dalam membuat paduan suara tentu kita memiliki beberapa pertimbangan yang meliputi bagaimana seorang penyanyi, yang mana dalam paduan suara bisa jadi minimal ini kita mengetahui tentang SHTB misalnya. Bagaimanakah seorang sopran bisa memproduksi suara dengan baik. Kita harus tahu bagaimana ambitus suara, nada terendah hingga nada tertinggi. Kemudian bagaimana seorang bass bisa menyanyikan sebuah melodi yang rendah. Kita harus tahu batasannya. Kemudian bagaimana SATB atau vokal dari paduan suara tersebut dapat menyanyikan melodi yang dengan ritme yang sulit. Tentu itu akan menjadi pertimbangan kita. Jadi karakter itu harus kita pahami terlebih dahulu. Oke, selanjutnya yang terakhir kita harus kalau misalnya nih kita bikin memahami lirik lagu. Misalnya gini, kalau dalam membuat aransemen ini tentu ada dua buah jenis ya, ada aransemen vokal dan ada aransemen instrumental. Di sini untuk poin yang kelima ini, memahami lirik lagu artinya kita harus memahami bagaimana sebuah lirik memiliki sebuah pesan. Sebuah lirik tersebut memiliki pesan yang akan disampaikan. Nah, ini khusus untuk lagu vokal ini atau musik yang memiliki vokal. Pada poin ini kita harus memahami isi daripada lirik dari vokal tersebut. Memahami bagaimanakah suasana dari lirik, dan kita harus menyesuaikan bagaimana pemilihan nada, pemilihan instrumen sesuai dengan lirik lagu yang akan disampaikan oleh lagu tersebut. Ini sama seperti kita membuat contoh musik gereja tadi ya. Lirik lagu ini ditujukan untuk misalnya untuk kebaktian misa misalnya, atau untuk upacara kematian. Kita mengetahui isi dari lagu ini adalah untuk upacara kematian. Tapi dalam hal ini mungkin ada kesalahan nanti ketika kita tidak memahami lirik lagunya. Lirik lagu kematian ini kita menyelipkan misalnya ada style-style yang mungkin riang atau melodi-melodi yang tidak sesuai dengan lirik lagu ini. Nah, itu akan membuat penyampaian pesan dari lirik lagu ini tidak efektif. Oke, itu untuk langkah pertama, yaitu konsep aransemen ya. Oke, kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu ini kalau berdasarkan hasil saduran saya, ini bisa kita sebut sebuah tahapan aransemen awal.
Ini istilah saya ambil dari tulisan Mas Singgi Sanjaya, seorang arranger dari ISI Jogja ya, dosen ISI Yogyakarta yang rutin melakukan proses aransemen atau mengaransemen musik-musik untuk kemerdekaan di Istana Negara pada 17 Agustus. Jadi di sini tahapan yang kedua, aransemen awal ini meliputi beberapa hal dalam menindaklanjuti konsep aransemen tadi. Langkah kedua yaitu aransemen awal meliputi yang pertama penulisan notasi lagu. Nah, dalam hal ini kita akan menggunakan notasi balok ya teman-teman. Menentukan notasi penulisan notasi lagu yaitu notasi balok. Kemudian nanti kita akan mencoba membuatnya dalam sebuah condense chord. Nanti akan kita jelaskan. Kemudian langkah yang kedua, setelah kita menuliskan notasi lagu, kita akan menentukan nuansanya. Nuansa dari menentukan nuansa atau ekspresi lagu. Setelah menentukan nuansa dan ekspresi lagu, kemudian kita akan menentukan harmoni atau chordnya. Menentukan harmoni atau chord, kemudian menentukan rhythm section atau rhythm pattern. Oke. Setelah menentukan rhythm pattern, kita masuk kepada bentuk, yaitu jika misalnya saudara-saudara ingin menambahkan semacam menentukan auxiliary members namanya. Auxiliary members. Oke. Jika ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan ya via WA boleh. Auxiliary members ini adalah sebuah bentuk tambahan di luar lagu, di luar komposisi utama. Nah, maksudnya mungkin jika teman-teman sudah belajar ilmu bentuk analisis, ini seharusnya sudah tahu ya. Jadi auxiliary members adalah mungkin seperti saya tuliskan di sini, seperti istilahnya ini istilah musik introduction. Nah, dan misalnya ada penambahan introduction baru atau ada semacam penambahan sebuah transisi atau semacam penambahan periode, kemudian ada misalnya menambah koda atau bisa jadi dia adalah semacam retransisi. Nah, ini ada di pembelajaran ilmu bentuk analisis ya, bisa silahkan dicari lagi. Auxiliary members adalah sebuah bentuk tambahan di luar komposisi utama, yaitu di luar bentuk lagu. Misalnya kalau lagu vokal nih, lagu atau ref atau musik instrumental seperti sonata, di luar bentuk misalnya eksposisi, development, rekapitulasi. Di sana ada tambahan sejenis koda, kemudian ada kodeta, ada introduction, kemudian ada transisi. Nah, di situ bisa dipahami ini adalah tambahan bentuk di luar komposisi utama atau di luar lagu atau di luar melodi utama. Oke. Setelah kita menentukan auxiliary members, yang terakhir dalam tahapan yang kedua ini adalah menentukan form atau bentuk aransemen. Bentuk aransemen ini juga berkaitan dengan ilmu bentuk analisis ya. Jadi seluruh mata kuliah penciptaan ini seperti aransemen, komposisi, ini berkaitan dengan seluruh basic music dari teori musik, harmoni, kontrapunkt, ilmu bentuk analisis. Jadi menentukan form di sini setelah kita tahu apa yang setelah kita mengonsep seperti
tujuan dari aransemen, kemudian mengonsep instrumentasi, kita akan menentukan bentuknya. Bentuknya ini bisa jadi dia adalah berbentuk, misalnya kita menentukan tujuannya untuk lagu anak-anak, misalnya untuk lagu sekolah. Di sini setelah tahu tujuannya, kita akan berpikir form yang pas itu seperti apa, atau bentuk aransemen yang pas. Tidak mungkin kita membuatkan sebuah lagu untuk anak-anak, kita membuat lagu yang memiliki durasi yang panjang, misalnya seperti berdurasi 7 menit, artinya, atau kita membuat bentuk musik untuk anak-anak adalah membuat sebuah kantata atau sonata. Itu tentu tidak mungkin untuk dimainkan oleh anak-anak. Tentu kita akan menentukan form yang sesuai dengan tujuan kita, yaitu musik anak-anak. Kita bisa menentukan misalnya seperti lagu Pelangi-Pelangi itu memiliki konsep bentuk atau form, itu dia memakai misalnya one part song form. Ini misalnya ya, one part song form, bentuk lagu satu bagian, atau misalnya two part, atau bentuk kombinasi. Ini yang akan dirumuskan nanti sesuai dengan tujuan. Oke, setelah langkah yang kedua, aransemen awal, langkah yang ketiga adalah langkah modifikasi namanya. Modifikasi atau semacam mencipta, merumuskan gagasan atau ide baru. Gagasan atau ide baru. Nah, ini adalah sebuah real kerja aransemen. Di sini kita bisa berkreativitas dalam hal aransemen. Apa yang menjadi ini adalah langkah kreatifnya sebenarnya di tahapan yang ketiga ini, yang mana ini meliputi beberapa hal juga. Beberapa hal tersebut, misalnya yang pertama, mencari alternatif harmoni, atau reharmonisasi. Setelah kita tentukan pada langkah kedua tadi chord, kita tentu sudah tahu di sini ya, menentukan harmoni chord. Kemudian di sini kita bisa menentukan alternatifnya. Setelah kita tahu nih, pada bar pertama misalnya kita bisa menggunakan C ke F chordnya. Pada langkah yang ketiga kita bisa memodifikasi chord tersebut, yang mungkin nanti bisa kita jelaskan teknisnya ya ketika pembelajaran langkah ketiga ini. Setelah kita menentukan chord, kita akan mencari sebuah alternatif yang mana ini akan membentuk sebuah suasana yang baru. Seperti arti dari aransemen ada yang tadi adalah bertujuan untuk menghasilkan sebuah karya musik yang bernilai artistik. Artinya ada sebuah tawaran-tawaran baru yang membuat aransemen yang kita buat ini menjadi lebih menarik. Setelah menentukan alternatif chord, kita akan lanjut untuk tahapan yang kedua, yaitu semacam pengembangan variasi, pengembangan atau penciptaan variasi-variasi, yang mana dalam hal ini berkaitan misalnya dengan motif, kemudian melodi, kemudian ritme, kemudian ekspresi, kemudian rhythm pattern. Nah, ini berkaitan dengan seluruh elemen ya dalam sebuah karya musik. Pengembangan. Nah, di sini juga berkaitan dengan ilmu bentuk analisis, motif. Nah, ini adalah bentuk terkecil dari sebuah musik. Bagaimana di sini saudara-saudara akan mencoba mengembangkan motif-motif yang ada dari sebuah aransemen. Kemudian ada ekspresi.
pengembangan ekspresi ya. Dari yang sebelumnya misalnya terlalu melankolis, kita bisa menciptakan variasi-variasi yang baru dengan ekspresi-ekspresi yang baru. Kemudian ada rhythm pattern. Rhythm pattern ini sangat sangat berkontribusi dalam pengembangan sebuah aransemen. Misalnya pattern ini meliputi style seperti musik pop. Misalnya kita ambil contoh sebuah musik ST12 misalnya. Musik ini sebelumnya adalah memiliki style pop 8 bit misalnya. Dengan pengembangan dan penciptaan variasi-variasi yang meliputi rhythm pattern ini, style tersebut bisa kita olah dari pop 8 bit, kita bisa menjadikannya atau merubahnya menjadi sebuah beat bossa nova, atau bisa jadi sebuah rhythm pattern dangdut. Nah, di sini adalah proses kreatifnya ya, saudara-saudara. Oke, selanjutnya untuk yang ketiga, masih dalam tahapan yang ketiga, yaitu adalah penciptaan fillers. Ini berkaitan dengan melodi, yaitu meliputi isian melodi, meliputi isian melodi, atau bisa kita sebut dengan ornamentasi. Ornamentasi ini macam-macam, nanti kita bisa bahas teknisnya. Kemudian yang keempat, langkah yang keempat adalah menyusun materi. Oke, setelah kita menentukan ide-ide kreatif, kita akan langsung pada tahapan menyusun materi. Menyusun materi secara keseluruhan, yang mana pada bagian ini merupakan sebuah langkah kerja yang real ya. Artinya real di sini kita akan bekerja dalam sebuah aplikasi. Mungkin kalau dalam perkuliahan ini kita akan menggunakan aplikasi Sibelius ya, saudara-saudara. Pada kegiatan yang keempat ini, mahasiswa menyusun materi secara rinci. Kemudian juga pada tahapan ini pasti ada muncul ide-ide baru, karena ketika kita menuliskan sesuatu rancangan, bisa jadi ketika kita menuliskan tersebut akan ada sebuah ide-ide yang secara spontan akan muncul. Mahasiswa akan merespon ide secara spontan. Oke. Lanjut kepada tahapan yang terakhir, yaitu tahapan yang kelima adalah mengevaluasi atau evaluasi dan tahapan revisi ya, tahapan revisi. Oke, tahapan revisi ini adalah langkah terakhir. Jadi langkah terakhir ini adalah proses kita mendengar. Kemudian kita mendengar secara logika dan rasa. Logika maksudnya di sini adalah bagaimana aransemen ini, ketika kita membuat aransemen dalam aplikasi Sibelius, kita berpikir apakah ini bisa dimainkan atau tidak, itu secara logikanya. Kemudian apakah ini cocok dimainkan dalam ruang ini, dalam sebuah konser pertunjukan atau dalam sebuah upacara gereja, ataukah apakah aransemen ini memiliki chord yang cocok atau tidak. Nah, di situ kita mendengar secara logika. Dan rasa artinya kita di sini dalam proses mendengar, mengevaluasi dan revisi ini, kita bisa merasakan apakah aransemen ini cocok untuk dinyanyikan oleh seorang anak kecil misalnya, atau rasa yang dihasilkan ini sesuai dengan isi pesan
dari lirik lagu atau tidak. Nah, di sini kita akan mencoba mengevaluasinya. Kemudian setelah mendengar, kita akan proses mendengar, kemudian memperbaiki aransemen dengan bimbingan dari dosen yang bersangkutan. Oke, ketika kita mendengar, memang kadangkala kita sebagai seorang arranger akan merasa aransemen kita ini adalah sebuah aransemen yang sempurna. Memang akan tetapi ketika orang mendengar, apalagi misalnya orang yang mungkin sudah berpengalaman dalam membuat aransemen, dalam hal ini pasti mereka akan muncul sesuatu hal, ide-ide yang baru yang mungkin bisa memberikan kontribusi bagi aransemen saudara-saudara semua. Dalam hal ini, dalam proses pembelajaran ini saudara-saudara akan mendapatkan bimbingan dari dosen-dosen yang bersangkutan agar evaluasi dan revisi ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin untuk materi hari ini, untuk aransemen, mengenai konsep aransemen dan langkah-langkahnya, saya cukupkan sampai di sini. Perlu dipahami ya, beberapa hal penting ini mulai dari sekarang saudara-saudara menggali ide-ide kreatif yang akan kita wujudkan dalam hasil aransemen saudara-saudara nanti. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini saja ya. Jika ada pertanyaan, kita bisa berdiskusi via WA group dan juga via e-learning ini. Tidak masalah jika saudara-saudara karena ini memang ya kita keterbatasan komunikasi pada sistem pembelajaran daring ini, sehingga diupayakan saudara-saudara bisa lebih aktif lagi dalam bertanya atau menanggapi dengan ruang-ruang yang tersedia, WA group atau Japri boleh ke dosen-dosennya. Oke, untuk video ini mungkin saya tutup sampai di sini ya. Diharapkan saudara-saudara semua dapat mengikuti video ini sampai habis, karena nanti saya akan mencoba mereview ini kembali ketika kita bertatap muka via video conference, karena memang ya kebanyakan dari mahasiswa-mahasiswa ketika pembelajaran daring ini kurang aktif, sehingga materi-materi yang disampaikan kadangkala tidak tersampaikan dengan baik. Oke, sampai di sini dulu saya tutup pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.